Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ibu Juniati di sini. Saya guru PJOK dari SMP Negeri 1 Somagede. Pada hari ini saya akan memberi materi tentang kebugaran. Kebugaran itu yang kita bahas adalah materi kelas 8 ya, yang kebugaran tentang diri kita. Kebugaran itu sendiri terdiri dari komponen dasar ya dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun untuk materi tentang memahami konsep pelatihan itu adalah menyebutkan konsep pelatihan kebugaran jasmani. Ya, siswa bisa menyebutkan konsep pelatihan kekuatan, siswa bisa menyebutkan konsep kelincahan, dan siswa dapat menyebutkan konsep daya tahan. Kemudian untuk prakteknya adalah siswa bisa melakukan latihan kekuatan dan daya tahan. Yang kedua melakukan latihan kelentukan, ketiga melakukan latihan kelincahan, dan keempat melakukan pengukuran kebugaran. Materi kebugaran ini adalah tadi saya sampaikan kesegaran jasmani, itu adalah dimana physical fitness ini memberikan kesanggupan kepada seorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Itu adalah tujuan materi pembelajaran kita. Untuk beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seorang adalah masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. Yang kedua, masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan juga sangat berpengaruh kepada hasil kebugaran. Dan yang keempat adalah masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada kesegaran jasmani seseorang. Selanjutnya, untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik ada beberapa latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk diri kita ya. Satu, macam latihan. Untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang, misal dari lari, jogging, dan jalan kaki ya. Kemudian selanjutnya volume latihan. Itu berlatih kesegaran jasmani, bukan atlet diperlukan maksimal 20 menit saja, tidak termasuk untuk waktu pemanasan atau pendinginan. Untuk profesi latihan, untuk seseorang bukan atlet, latihan 3 kali seminggu adalah cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. Dan untuk intensitas latihan, untuk menentukan kadar intensitas latihan, khususnya perkembangan daya tahan kardiovaskular, dapat diterapkan teori catch and medal, yaitu mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 sampai dikurangi umur ya. Jadi 220 itu DNM maksimal. Kemudian di sini tadi yang kita sampaikan di awal bahwa latihan daya tahan itu ya kekuatan kebugaran itu ada kekuatan daya tahan, ada kelentukan, kecepatan, kelincahan. Nah, ini untuk kali ini Ibu akan menerangkan tentang kekuatan dan daya tahan. Nah, kekuatan itu sendiri adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha ya. Kemudian daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Nah, latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali seminggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80 sampai 100%. Nah, ini ada beberapa yang akan Ibu sampaikan tentang latihan kekuatan. Nah, ini di sini latihan kekuatan ya. Ini daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. Nah, kita bahas dulu dengan kekuatan lengan otot bagian atas. Nah, push up dengan bertubuh dengan kedua lutut dan tangan. Nah, ini bentuk push up ini adalah bentuk latihan kekuatan untuk perempuan atau wanita, di mana tangan ya diluruskan, telapak tangan sebagai tumpuan dan lutut sebagai tumpuan. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan otot lengan, ya, otot bahu ya, bahu ini, dan otot perut, dada ya yang lebih maksimal. Cara melakukannya itu dengan melakukan gerakan naik turun ya, dengan luruskan tangan, turunkan, naik turun. Ini bisa dilakukan untuk pemula itu cukup
8 kali dulu, istirahat 1 menit, kemudian lakukan 8 kali lagi, istirahat lagi 1 menit dan 8 kali. Itu sekali cukup untuk dilakukan latihan. Nah, selanjutnya latihan selanjutnya itu push up untuk gerakan push up putra ya. Nah, ini putra itu bedanya adalah ketika menumpu, ini tangan sama dengan putri lurus, hanya tumpuan pada kaki. Kalau putri itu di bagian lutut untuk mengurangi beban berat badan. Nah, ini di ujung telapak kaki, dimana diharapkan laki-laki itu lebih kuat ya, jadi hasilnya itu lebih maksimal. Cara penggunaannya juga sama, cara pelaksanaannya naik turun. Nah, ini bisa juga laki-laki, kalau pemula juga sama, hitungannya 8 kali dulu, nanti istirahat 1 menit, 8 kali dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk pengembangan atau modifikasi gerakan push up itu dengan tumpuan pada ujung telapak dan lengan posisi pinggul ditinggikan. Nah, ini naik turun. Nah, ini gerakannya mirip gerakan plank ya, meluruskan badan dengan diangkat sedikit, kemudian ini naik lagi untuk relax, turun lagi, angkat lagi. Ini juga sangat membantu mengotot lengan. Nah, selanjutnya kita latihan otot-otot bagian perut. Nah, ini mungkin banyak ya, kalau usia sudah tua, perutnya sudah mulai kendor. Nah, ini cara latihan itu seperti ini, yaitu dengan cara mengangkat punggung dan bahu dari lantai. Ini caranya ya, posisi awal baring, relax, lutut dilipat dan rapat ya, kemudian tangan belakang bahu, kemudian lakukan gerakan naik turun ya. Nah, ini berfungsi untuk menguatkan otot perut bagian tengah. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya kita gerakan untuk sit up lagi, tapi dengan tujuan yang berbeda, yaitu dengan cara posisi badan terlentang, hanya tadi bebannya bagian atas, sekarang beban bagian bawah. Jadi tungkai atau kaki ini jadikan beban dengan cara diluruskan kaki, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan otot perut bagian bawah. Nah, ini jadi kalau kita lompat-lompat, lari, kita nggak mudah sakit perut atau sengkil karena otot perut bagian bawah kita sudah kuat. Nah, selanjutnya gerakan kedua tangan seolah menarik tali. Nah, ini kalau di rumah kita bisa lakukan dengan misalnya kita taruh tali di langit-langit digantungkan, atau kita hanya membayangkan saja nggak apa-apa, hanya kita untuk kaki atau bagian bawah, tubuh bagian bawah itu pasif ya. Lah, yang bergerak itu yang bagian atas, naik turun. Nah, ini juga sama fungsinya untuk melatih otot perut bagian atas ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau otot perut kuat, nah kita juga harus menguatkan otot punggung ya, kekuatan daya tahan otot punggung. Fungsinya buat apa? Biar tubuh kita tidak mudah bungkuk dan kita bisa mengangkat beban lebih kuat, karena otot punggung adalah melindungi tulang punggung kita. Sebagai tulang punggung itu tulang yang paling sensitif di tubuh kita. Ini harus dikuatkan ototnya biar otot punggung kita, tulang punggung kita itu terlindungi. Caranya dengan tidur terlengkup ya, kemudian kaki tangan rileks. Nah, lakukan gerakan naik turun ya, dengan kurang lebih 30 cm dari lantai ya, dari dasar ke atas. Jadi otot perut ini ya, terangkat, dan otot punggung ini kita kuatkan di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, ada modifikasi untuk latihan otot punggung, yaitu dengan cara ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan meraih bola di depannya. Jadi kalau kita punya rekan, punya teman untuk motivasi latihan ya seperti itu, dengan bola ya, bola ditaruh di atas kepala ya, atas depan, kemudian kita turun, naik lagi raih bola, turun lagi raih bola, turun lagi raih bola, sehingga kita melakukan gerakan ini dengan enjoy ya, dengan senang, dengan gembira, tanpa ada beban. Nah, tidak terasa dengan latih itu kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Atau ketika sudah mulai terampil, nah kita bisa dengan kedua lengan menangkap bola dilambung oleh teman dari depan. Nah, seperti tadi, cuma ketika kita turun, bola kita lempar ke teman. Nah, ketika teman melempar bola, kita menyambut bola dengan badan dinaikkan, turun lagi, badan dinaikkan, turun lagi, dan seterusnya. Jadi ini juga nanti melatih otot punggung, dan efeknya juga otot panggul kita juga terlatih dari kaki, karena ini otomatis kontraksi ya, jadi lebih maksimal latihannya. Nah, lanjut. Setelah otot bahu, dada, atau tubuh bagian atas sudah terlatih, kita tinggal melatih otot tungkai atau kaki atau tubuh bagian bawah. Salah satunya dengan cara
naik turun bangku, box dengan syarat kaki satu naik turun bangku. Jadi naik turun bangku ya, kurang lebih bangkunya sekitar 30 cm, nggak usah tinggi-tinggi. Kaki kanan naik, kaki kiri menyusul, terus kaki kiri, kaki kanan, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dalam 1 menit. 1 menit kita udah dapat berapa nih? Nah itu, nanti setelah 1 menit lagi, 1 menit lagi kita lakukan itu. Nah, nanti kalau kita sudah mulai terampil, sudah merasa bahwa ini nggak ada beban lagi naik turun, nah kita tambah lagi ke berikutnya dengan cara naik turun bangku, menggunakan kaki satu persatu sambil megang bola di atas kepala. Nah, fungsi bola ini apa? Sebagai beban luar, tapi tidak terlalu berat, paling cuman 3-4 ons bolanya naik turun. Gerakan kakinya sama, naik turun, dan juga ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan tinggi badan. Nah, karena kita meluruskan badan ya. Nah, ini kalau yang ingin tinggi badannya tambah, masa pertumbuhan itu sangat bisa dengan latihan seperti ini. Jadi otot tungkai atau kaki kita kuat, tapi juga membuat tubuh kita lebih tinggi karena beban yang di atas itu membantu kita menarik ke atas. Oke, selanjutnya yang terakhir, nah ini kalau tadi udah selesai dengan tanpa beban, menggunakan beban ringan, dan sekarang otot kaki kita sudah lebih kuat lagi. Nah, kita lakukan naik turun bangku box dengan melompat menggunakan kedua kaki. Nah, ini kedua kaki kita kalau udah kuat ya, kalau kita udah merasa yakin, nah kita loncat, turun lagi, loncat, turun lagi, loncat. Ini sangat bagus untuk menguatkan otot tungkai. Nah, ketika otot tungkai kita bagus, otomatis tulang kita itu terlindungi dari benturan-benturan keras ya. Kalau kita main bola, kita lari, itu tulang kita aman dan insya Allah tidak akan cedera pada tulang, karena otot kita sudah melindungi tulang atau organ tubuh kita bagian dalam. Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk kali ini. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menjalankan dengan baik, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan Ibu harap ini bisa kalian lakukan tiap hari atau seminggu 3 kali, dan syukur bisa membawa rekan atau keluarga kalian untuk beraktivitas seperti ini, sehingga aktivitas ini bisa dijadikan kegiatan rutin yang menyehatkan, membuat kalian lebih bugar. Nah, demikian Ibu sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf, dan tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.